Subhanallah wa bihamdih. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yadhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah di subuh yang insyaallah diberkahi ini kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk lebih meningkatkan wawasan keilmuan kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, mungkin hari ini kita mau kajian hadis atau melanjutkan bahasa Arab lagi? Boleh bahasa Arab? Bahasa Arab boleh ya. Baik, saya switch dulu ininya. Baik. Nah, bahasa Arab kita kemarin masih membahas tentang idhofah ya. Ini hanya murojaah sebentar. Idhofah itu rangkaian dua atau lebih isim ya. Yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih ya. Ada beberapa syarat untuk mudhof, yaitu tidak boleh masuk alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Sedangkan mudhof ilaih itu nanti posisinya menjadi majrur. Contoh idhofah Rasulullah, Rasul menjadi mudhof, Allah menjadi idhofah. Babul masjid, pintu masjid, pintu menjadi mudhof dan masjid menjadi pintu menjadi mudhof dan masjid menjadi idhofah, mudhof ilaih. Kayak gitu sekilas saja. Kemudian kita lanjutkan ke latihan ya. Kemarin terakhir latihan sampai latihan yang ini ya, halaman 29. Dan kita kemarin sudah sampai latihan ke-16 ya. Koreksi kalau saya salah. Kemarin sampai 16, sekarang kita lanjut ke yang 17 ya. Kemarin yang 16 itu babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu madrasah tertutup. Babu di sini menjadi mudhof, al-masjidi menjadi mudhof ilaih. Yang kedua juga sama, babu di sini menjadi mudhof, al-madrasati menjadi mudhof ilaih. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Mungkin dibaca dan terjemahkan. Mungkin mulai dari Mas Fauzan. Ya, nomor 17. Kholu hamidin fakirun. Pamannya Hamid miskin. Pamannya Hamid fakir gitu ya. Fakir ya. Kholun itu kemarin kita sudah belajar, ada paman itu kan ada kholun, ada satu lagi amun ya. Bedanya apa amun sama kholun?
dari bapak, Am- paman itu paman dari ibu. Ya, baik. Amun itu paman dari bapak, sedangkan kholun itu paman dari ibu gitu ya. Kemudian nomor 18, Mas Ahyar. Sayyaratu Abbasi Fisyari. Saya Rotu Abbasin. Abbasin ya. Karena Abbasin kan menjadi mudhof ilaih ya. Boleh ada tanwin, boleh ada alif lam. Kalau saya rotunya Oh tidak iya, dia boleh. udah hilang ya. Saya Rotu Abbasin Fisyari. Terjemahnya apa kira-kira? Mobil ya. Hmm. Sayyaratu mobilnya Abbas di dalam Charlie itu apa ya? Relasi. Jalan. Oh jalan. Ya. Ya dalam di jalan. Di jalan. Saya Rotu Abbasin Fisyari. Mobilnya Abbas di jalan. Baik, nomor 19, Pak Henry. Ibnu man anta ana ben ana abnul mudarisin mudarisi Mudarisi gitu karena ada al ya. ya. Ana benul mudarisi. Ana benul mudarisi. Anak kan Ana benul ya asalnya kan ana Oh. ibnu gitu, karena ini hamzahnya, karena ini alifnya ada hamzahnya diwasolkan jadi ana benul mudarisi gitu. ana benul mudarisi. Terjemahnya apa? Anak siapa kamu? Saya anak mudaris, guru. Baik. Anak siapa kamu? Ibnu man anta? Ana ibnul mudarisi. Saya anaknya guru. Nah, di pertanyaan Ibnu man anta, mudhof sama mudhof ilaihnya yang mana? Nggak ada. Nggak ada. Yakin nggak ada? Boleh nggak ada? Ya boleh nggak ada. Tapi kalau ada jangan dibilang nggak ada. Kira-kira Mas Ahyar atau Mas Fauzan kira yang mana nih? Ibnu man anta kira-kira ada mudhof ilaihnya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Mas Fauzan juga nggak ada ya. Sebetulnya di sini ada ya. Ibnu man anta. Nah, man itu kan termasuk isim ya. Ismu. Ya, man itu kan termasuk isim. Isim apa namanya? Isim untuk bertanya, isim Bertanya tuh mafhum. istifham ya. Istifham. Ya, istifham. Isim untuk meminta pemahaman gitu, untuk bertanya. Ibnu man anta kan mudhof sama mudhof ilaih itu bisa masuk ke semua isim ya, apapun jenis isimnya, asalkan isim ya. Jadi termasuk isim istifham pun bisa menjadi mudhof ilaih. Nah, ibnu di situ menjadi mudhof. Jadi ibnu man gitu. Ibnu disandarkan kepada man gitu. Meskipun man itu kan siapa ya, dan itu belum jelas gitu siapa, tapi dia bisa menjadi mudhof ilaih. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Nah, di yang kalimat keduanya, ana ibnul mudarrisi, mudhof ilaihnya yang mana? Mudhofnya ana. Mudhofnya ana, terus mudhof ilaihnya Ibnu. Kemudian ibnu mudhof juga, mudhofnya mudhof ilaih. kalau ibnu jadi mudhof ilaih, dia harusnya ibni. Jadi majrur ya. Tapi di sini dia tidak majrur, ibnu gitu ya. Berarti dia mudhof. Maka anak
dan ibnu itu tidak menjadi rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Bisa. Ya. Oh, Jadi yang menjadi mudhof dan mudhof ilaih itu ibnu dan al-mudarris. Ana di situ menjadi mubtada ya. Nanti itu akan kita pelajari. Ibnul Mudaris menjadi khobarnya. Jadi ada kan nanti di jumlah ismi itu ada mubtada, ada khobar. Nah, sedangkan Ibnul Mudaris, nah di situ menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Baik. Nomor 20. Mas Fauzan. Ain qalbu wa tahtus sayyarati. Wa tahtas sayyarah. Tahta. Kalau tahta itu mabni ya. Jadi dia tidak akan berubah jadi tahtu atau tahti ya. Ainal kalbu, di mana anjing itu, huwa tahtas sayyarati. Artinya dia di bawah mobil. Nah, di ainal kalbu di situ ada mudhof dan mudhof ilaih atau tidak? Ada. Tidak ada. Nah, kalau di kalimat keduanya huwa tahtas sayyarati, Mudhof tapi nggak berubah. nah mudhofnya adalah di sini tahta ya. Mudhof ilaihnya sayyarati. Hanya dilihat sayyarati di situ menjadi sayyarati menjadi majrur kan? Sayyarati gitu ya. Kenapa dia menjadi majrur? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Nah, kalau ada mudhof ilaih, pasti ada mudhof. Nah, mudhofnya tidak mungkin huwa, kejauhan ya. Maka yang menjadi mudhofnya adalah tahta, karena tahta termasuk isim. Ya, waktu itu kita sudah bahas bahwa tahta itu termasuk dzorob gitu, isim dzorob makan, isim yang menunjukkan keterangan tempat. Tahta itu artinya di bawah kan. Ini Nah, tahta kenapa nggak kayak di bukan majrur gitu, huruf jar gitu? iya Bukan. Karena dia bukan huruf, dia masuknya isim gitu. Isim ya. tadi kirain saya roti karena Iya, bukan. Tapi kalau diartikan ya seperti huruf jar, seperti huruf ya gitu. Di gitu. Tapi ini lebih ke keterangan tempat sih. Di bawah soalnya. Jadi tidak hanya di gitu, tapi ada posisinya gitu, bawah gitu. Nanti ada fauko gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris tahta itu kayak bilau gitu ya. Bilau something gitu. Tahta saya. Baik, nomor sebentar mau tanya. boleh. Ini tadi kalau man dia termasuk mudhof ya. Ya, mudhof Itu ilaih. Aina enggak? Aina enggak. Tadi man itu bukan menjadi mudhof, menjadi mudhof ilaih. Ya, karena yang jadi mudhofnya ibnu kan tadi. Ibnu man gitu. Nah, kalau aina tidak ya, karena dia juga menanyakan tempat gitu ya. Ainal kalbu gitu, sebelum ainanya tidak ada mudhof gitu, tidak ada isim. Ini kan langsung aina. Nah, tadi juga kalau 19 kalau tidak ada ibnu misalkan man anta, nah man tidak jadi mudhof ilaih karena tidak ada ibnu gitu ya sebelumnya. Karena di nomor 19 itu ada ibnu man gitu. Ada isim sebelumnya gitu yang menjadi mudhof dan disadarkan kepada man. Makanya artinya ibnu man anta, anaknya siapa gitu kan. Anaknya siapa kamu gitu ya. Karena si ibnu ini disandarkan kepada man, kepada seseorang. Oh, berarti bukan selalu kalau man itu selalu mudhof. Tidak mesti ya, tidak mesti. Kalau tidak ada apa-apanya di sebelumnya ya tidak jadi mudhof ilaih. Jadi dia jadi isim istifham saja gitu. Man. Nah, lanjut ke tamrin kelima ya. Kawin katanya. Nah, kawin ini bahasa Arab ya. Kawin jumalan mufidatan bimal ilfarogi fi ma yali.
eh ya sempurnakan gitu ya. Kawin itu sempurnakan, lengkapi gitu. Gimana? Lengkapi kalimat di bawah ini dengan bimal ilfarogi fima yali, dengan mengisi alfarogi itu tempat kosong gitu ya, ruang kosong di bawah ini. Nah, di situ kan ada tempat kosongnya tuh, titik-titiknya ya. Titik-titik-titik atau nuktoh-nuktoh dalam bahasa Arab. Nuktoh-nuktoh-nuktoh al-baiti muglakun. Nah, Mas Fauzan sekarang siapa? Mas Fauzan atau Mas Ahyar ya? Mas Ahyar Oh, kira-kira saya. apa ya? Titik-titiknya diisi apa? Boleh apa aja, yang penting isim dan dia menyempurnakan kalimatnya dan masuk akal gitu. Muglakun tuh apa ya artinya? Tertutup, Tutup. Oh, terkunci itu. oh sorry, Miftahnya, temennya Miftah ya. Babul babul baiti muglakun. babul baiti muglakun ya. Artinya apa? Pintu rumah tertutup. Nah, yang menjadi mudhofnya yang mana? Jadi mudofnya babul, Mudhof ilaihnya ya? pintu, mudhof ilaihnya al baiti. Al baiti. Ya. Nomor 2, Pak Henry. Eh, Aina Abbasus saya roti. Aina Abbasus Sayaroti, artinya apa Abbasus Sayaroti? Di mana mobilnya Abbas? Ya enggak. Kalau Aina Abbasus Sayaroti artinya di mana Abbasnya mobil gitu. Karena Abbasnya nanti yang disadarkan kepada mobil. Kalau kalau misalkan di mana mobilnya Abbas, nanti bakal Aina Sayarotu Abbasin. Oke. Nah, gitu. Aina Miftahus ya. Nah, toib ya. Nah, kalau itu masuk akal. Aina Miftahus Sayaroti, di mana kuncinya mobil? Nah, gitu ya. Mana kunci mobil gitu. Baik, nomor 3 nih. Nomor 3 ada Mas Goni. Assalamualaikum Mas Goni. Masalah Mas Andam. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Nomor 3 kira-kira apa nih? Dilanjutkan Muhammadun. Nah, ini gampang. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, Rasul apa tuh? Rasulullah. Pasti ini mah ya. Ini kalau jawabannya salah ini bahaya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullah ya. Rasulullahi. Karena Rasulu menjadi mudhof, Allahi menjadi mudhof ilaih. Jadi utusannya Allah gitu. The messenger of Allah gitu. Kadang ada yang bilang Rasulillah. Nah, tergantung kalau di depannya ada huruf jar ya, Rasulillah. atau di depannya ada isim lagi gitu, misalkan Masjidu Rasulillahi. Nah, kalau Masjidu Rasulillahi, masjid menjadi mudhof, Rasuli menjadi mudhof ilaih, tapi dia juga akan menjadi mudhof lagi, Allahi menjadi mudhof ilaih lagi. Jadi nanti kan ada Rasulullah juga ada. Itu Rasulullah misalkan marortu gitu ya. Rasulullahi gitu. Aku melewati Rasulullah SAW. Jadi kalau dia menjadi objek, dia akan menjadi Rasulullah. Kalau ada huruf jar atau di depannya ada mudhof, dia Rasulillah. Nah, kalau di sini dia tidak ada ini ya, makanya dia menjadi Rasulullah. Karena di sini dia menjadi khobar dari mubtada yaitu Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah artinya. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Baik, nomor 4 Mas Fauzan. Baitut Tobibi Ba'idun. Baik, artinya Rumahnya Tobib jauh. rumahnya dokter. Rumahnya dokter jauh, Masya Allah ya.
Baitu Tobib rumahnya dokter jauh. Baik. Nomor 5, Mas Akhyar. Al-Qur'an Al-Qur'anu kita tabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini juga jawabannya sepakat ya. Al-Qur'an itu kitabnya Ya, Allah. Yang menjadi mudhofnya yang mana? yang mudofnya kitabu, Kitabu mudhof ilaih baik, mudhof ilaihnya Allah. Allah ya. Baik. Nomor 6, Mas, Pak. kalau misalkan diganti jadi Al-Qur'anu Kitabu Muslim, bener nggak sih? Bisa juga nggak sih, Mas? Kitab Al-Qur'an Enggak, itu itu kitab kan orang istilahnya Muslim. udah menjadi rasa gitu ya, rasa. Tapi sebetulnya ya bisa jadi ya, misalkan kalau kita di bukan pernyataannya statement gitu ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya orang muslim gitu ya. Ya bisa Al-Qur'anu kitabul muslimin misalkan. Quran itu kitabnya orang-orang Islam gitu. Oke. Nomor 6, Bapak Henry, Khadijatun dijatuh. Khadijatu bintu Hamid. Khadijatu bintu Hamidin. Artinya Khadijah anak perempuannya Hamid. Khadijah itu anak perempuannya Hamid. Baik ya. Nah, selain bintu, kemungkinan yang lainnya apa tuh? Istrinya ya. Kalau istrinya apa bahasa Arab? Itu apa ya? Kalau suami itu zauj ya. Kalau istri berarti Zaujat. zaujatu. Khadijatu zaujatu Hamidin. Bu Khadijah itu istrinya Pak Hamid misalnya, ya. Atau ya Mas, tadi anaknya anak dengar gimana? harim itu apa, Mas? Harim. Harim. Nah, itu mah kayak slang gitu loh. Kalau harim itu slang ya, bukan bahasa ini ya. Jadi kayak cewek lah. Ini apa? Harim itu kan yang apa? Muhrim, yang mahram gitu ya, Bu. Sayangan, Zaujat. harim. Sayangan lah kalau di Indonesia kan tuh harim itu kesayangan. Baik, nomor 5, Mas bukan nomor 5, nomor 7 ya, Mas Goni. Ana min madrasati. Ana bukan madrasati itu. Tidak ada tak marbutoh. Oh. Al-Mudaris ya. Yang itu dibaca aja Al-Mudaris. Tapi itu titik-titiknya kira-kira apa? Kalau kita masukin min, jadi ana minal mudaris. Saya dari guru. Nah, saya dari guru apa maksudnya? Saya adalah guru. Saya adalah guru berarti ana mudarisun kalau itu. Ana mudarisun, saya guru kalau itu ya. Tapi ini ada titik-titiknya nih. Kira-kira apa? Ana, saya misalkan anaknya guru. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Ana oke. Anak itu siapa? Ibnu Ya. Ibnu anak laki-laki ya. Ana ibnul mudarrisi, saya anak laki-lakinya guru itu. Nomor 8, Mas Fauzan. Kalau waladul sama ibnu itu bedanya? Beda, tapi iya, kalau walad itu lebih ke anak kecil gitu ya. Kalau ibnu itu lebih ke anak dalam artian anak biologis gitu, saya anak biologisnya seorang gitu. Jadi apa, lebih ke nasab gitu ya, keturunan. Nasab ya. Kalau walad itu mendidikan walad ya, kecil. Nomor 8, Mas Fauzan. Maksurun itu rusak ya, atau patah gitu.
Sayyaratu tolibi maksurun. Bisa nggak? Mobilnya Ya, murid itu rusak. maksurun ya boleh jadi, tapi tabrakan mungkin ya. Sampai Rusaknya kayak rusaknya tuh kayak pecah gitu ya. Broken gitu. Ya bisa juga sih. Kayak pena gitu misalnya. Pena misalkan Meja. gitu, atau apa kursi gitu. Penggaris. Penggaris apa? Istarut. Mistarotun ya. Mistarotun. Atau kolamul tadi ya. Kolamut tolibi maksurun. Pulpennya murid itu atau mahasiswa itu pecah gitu, ataupun apa rusak, patah. Mas Asnar nomor 9. Babu sayaroti maftuhun. Mobil itu terbuka. Babus sayyarati maftuhun. Baik ya. Pintu mobil itu terbuka. Kalau pintu toko itu terbuka, jadi apa? Babu toko tuh dukan ya. Ya, dukan. Dukan. Babu dukani maftuhun. Ya, baik. Babud dukani maftuhun. Pintu toko itu terbuka. Ini sama ini ya, apa? Mubtada juga gitu ya. Khobarnya maftuhun gitu ya. Khobar mubtadanya babun, betul. Khobarnya itu yang bukan. Babu dukani contohnya ya. Babu dukani itu pintu toko. Nah, yang jadi mubtadanya itu adalah rangkaian dari jar majrurnya, babu dukani. Ya. Itu mubtadanya ya babunnya. Nanti maftuhun menjadi khobarnya, betul. Nomor 10 Pak Henry. Korojal mudarisu minal hurfatil mudi. Horojal mudarisu min hurfatil mudaris. Mudir. Min hurfatil mudir. Min gurfatil mudiri gitu ya. Jadi nggak minal gurfati. Kenapa tidak minal gurfati? Karena gurfah ini menjadi mudhof ya. Mudhof ilaihnya kan al mudir tadi ya. Jadi min gurfatil mudiri. Nah, di situ min gurfati, gurfatinya menjadi gurfati. Kenapa tidak gurfatu? Karena huruf jar min. Nah, karena ada huruf jar ya, ada min gitu. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu baru saja keluar atau telah keluar dari ruang kepala sekolah. Ya. Baik. Nomor latihan selanjutnya ya. Latihan selanjutnya itu sohih gitu. Sohih itu ya sempurnakan juga ya. Betulkan. Sohih betulkan atar ibatitaliati. Betulkan rangkaian kalimat di bawah ini. Nah, berarti kalimat-kalimat di bawah ini rangkaiannya tuh salah gitu, tarkibnya itu salah ya. Ininya lah apa salah gitu ya, polanya. Contoh nomor 1, al-qalamu tolibi. Nah, yang betul itu apa? Salahnya di mana kira-kira? Al-qalamu tolibi, salahnya kira-kira di mana? Pakai lam ya. Nggak pakai alif lam di kolamu. Al-qalamunya ya. Harusnya qalamu tolibi. Kenapa? Karena qalamun di situ menjadi mudhof ya. Qalamu tolibi. Pulpennya murid itu gitu ya. Sekarang nomor 2 Mas Goni, babus sayarotu. Nah, ini harusnya apa?
yang betul. Bagus saya roh. Nah, kira-kira salahnya di mana babu sayarotu? Itu artinya kan pintu mobil ya Pak? Ya, pintu mobil, Harus ada pintunya mobil albab. harus ada al. Soalnya kan kata Albabu, bunda- albabu asayarotu harusnya gitu. Iya. Eh, kira-kira gimana nih, Mas Ahyar, kira-kira gimana? Saya rotu harusnya saya roti ya. Nah, kamu roti, saya roti, kamu roti ya. Babu saya roti. Harusnya ya betul gitu ya Mas Goni. Jadi di sini ini kan dia mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhofnya babun atau pintu, saya roti menjadi mudhof ilaih. Jadi Saya artinya pintunya mobil gitu ya. Pintunya Oh. mobil. Pintunya mobil. Pintunya mobil di sini berarti saya roti ini harusnya jadi saya roti gitu. Kalau dia mudhof ilaih dia menjadi harus jadi majrur, jadi kasroh babu saya roti. Baik. Nomor 3 Mas Fauzan. Bintu Hamidin. Baik, Oh. bintu Hamidin gitu ya. Karena Hamidin menjadi mudhof ilaih. Baik, nomor selanjutnya Mas Ahyar. Rasulullahi. Rasulullahi. Sama ya, itu alif lamnya dibuang karena dia jadi mudhof. Nomor selanjutnya Pak Henry. Ismul walad. Ismul waladi. Baik, anaknya artinya apa ismul waladi? Sama anak. Nama anak itu. Nomor terakhir Mas Goni, di sini katanya Ibnun al-Mudarrisi. Nah, Ibnun al-Mudarrisi. Nah, harusnya gimana? Mudarisin. Harusnya Ibnul Mudarisin. Ibnul Mudarrisi gitu ya. Karena kalau udah ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Jadi Ibnul Mudarrisi. Jadi tidak boleh ibnun gitu ya, tidak boleh ada tanwin di ibnunnya. Kenapa? Karena dia jadi mudhof, disambungkan kepada al mudarris jadi Ibnul Mudarrisi. Mudarisin. Artinya apa? Ibnul Mudarrisi? Anaknya guru. Anaknya guru itu. Guru itu. Oke, lanjut. Kita sampai 6.15 ya. Jadi masih ada waktu beberapa menit lagi. 10 menit lagi. Ini tentang mudhof ilaih ini. Ya lebih mirip bahasa Indonesia ya. Ya, Bukannya dibandingkan bahasa Jepang. kalau ke Jepang kebalikan. Ya, Lebih ke Indonesia kok lebih deket ya. ya lebih ke Indonesia gitu. Jadi pintu mobil gitu. Sama bahasa Arabnya ya pintu dulu gitu baru mobil kan. Babu sayoroti. Bahasa Inggris juga sama. Babu sayoroti kan bahasa Inggris door of the car gitu ya. Atau bahasa Inggris bisa dibalik juga sih, cars door gitu ya. Tapi kalau bahasa Jepangnya babu sayoroti apa? Kurumano 2. Kurumano. Oh, itulah ya. Bagus saya. Kalau bahasa Jepang Ya. Ya dulu. pokoknya kalau bahasa Jepangnya yang mudhof ilaih yang no gitu ya. No apa gitu. Minano Nihongo, Minano Nihongo. Baik, nomor 7. Latihan ke-7. Bukan latihan ke-7 sih sebetulnya ini ya, poin gitu ya. Ini bukan latihan. Jadi di sini kan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya huruf nida gitu ya. Nah, huruf nida itu adalah huruf untuk memanggil seperti ya gitu ya. Hey artinya. Ya ayyuha kalau di Al-Qur'an kata ya ayyuhal mu'minun misalkan ya, wahai orang-orang yang beriman.
Nah, kalau misalkan ada huruf nida, nah itu isim setelahnya itu menjadi munada namanya. Jadi ada huruf nida, ketika ada huruf untuk memanggil, pasti ada yang dipanggilnya, kan? Nah, yang dipanggilnya itu disebut munada. Nah, dalam bahasa Arab, ketika suatu isim ya menjadi munada itu ada ketentuannya, yaitu dia tidak boleh ada tanwin, ya. Nah, makanya di sini Muhammadun. Ketika kita memanggil itu ya Muhammad itu tidak boleh ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu. Kholidun ya Kholidu, Ustadzun ya Ustadzu, waladun ya waladu gitu. Ya. Ustadz. Sebetulnya ustadz itu bukan bahasa Arab sebetulnya ya, bukan asli bahasa Arab gitu. Ustadz itu bahasa Persia. Makanya di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada sama sekali kata-kata ustadz gitu. Atau Nabi Muhammad gitu, atau sahabat dulu dipanggil, tidak ada yang dipanggil ustadz. Sebetulnya sekarang aja kita di Indonesia gitu ya banyak yang sekarang tuh ada yang disebut ustadz gitu ya. Padahal ustadz itu asalnya bahasa Persia gitu ya. Karena kalau guru dalam bahasa Arab itu mudaris tadi ya, pengajar. Ustadz itu jadi termasuk kata asing lah. Karena tidak jelas apa akar katanya dari mana kalau dalam bahasa Arab. Nah, Gitu ya. jadi semua kata ustadz tidak ke Arab-Araban. Tapi itu kalau kita ngomong bahasa sama orang, mereka ngerti gak ustaz? Ngerti, ustadz sekarang dipakai di Arab juga gitu, di apa? Apa istilah yang populer juga sama kayak di Indonesia. Cuman kalau dari sisi bahasa itu sebetulnya bukan. Jadi ustadz itu kan lebih ke sensei gitu ya. Kalau di Jepang dia seseorang yang mempunyai keahlian gitu. Jadi kalau udah ustadz itu sebetulnya udah pakar sebetulnya. Tapi cuman kayak pengajar doang tidak disebut ustadz. Ya mudaris saja, mudaris gitu, pengajar. Kalau di kita kan ya ini sedikit disebut ustadz. Kadang-kadang walau ustadz itu levelnya itu lebih tinggi gitu ya, kepakarannya. Baik. Baik, yang terakhir sebelum penutup, ini juga sebetulnya mah terakhir ya. Ya sampai di sini aja mungkin ya, yang sampai ke Iqra. Iqra waktu ma'adopti awahiril kalimat. Bacalah waktu dan tulislah ma'adopti awahiril kalimat, disertai dengan memberikan tanda baca di akhir kalimat-kalimat berikut. Coba yang pertama Mas Fauzan. Ya Aliyu. Ya Aliyu, artinya wahai Ali. Mas Ahyar yang kedua. Ya Abbasu, wahai Abbas. Ya Abbasu, wahai Abbas. Nomor 3 Pak Endri. Ini sebenarnya ini apa pasangannya ya, Sayhun gitu ya. Syaikun. Syekh. Syaikun. Ya syaiku. Ya Syaihu, wahai Syekh gitu ya. Oh. Nah kalau Syekh itu tingkatannya lebih tinggi lagi daripada Ustadz gitu ya, kalau udah Syekh gitu ya. Syekh. Tapi Syekh itu dalam bahasa Arab juga artinya kakek-kakek juga Syekh gitu ya. Gitu. Syekh. Oji-chan, kakek-kakek juga Syekh artinya. Syuyuh tuh kakek-kakek. Ya Syaihu, wahai Syekh. Kalau pembesar juga itu biasanya dibilang syekh gitu. Dibilang Syekh ya Bener ya, karena dia ditokohkan gitu ya. Zaid Al-Maktum. Syekh Ali Jaber ya. Padahal dia belum kakek-kakek ya, tapi sudah disebut Syekh, artinya dia sudah ilmunya sudah inilah. Baik, nomor selanjutnya Mas Goni. Ini ya Rijal. Ya Rojulu. Rojul. Hei laki-laki gitu ya. Hei laki-laki, hei pemuda. Nah, nomor selanjutnya Mas Fauzan. Ya Saru. Apa artinya ya Saru?
Nah, sebetulnya ini jebakan Batman. Sebetulnya ini ada nama orang, Yasir. Yasir. Yasirun kalau ini ya. Jadi ya-nya di situ bukan ya huruf memanggil, huruf nida, Tidak. bukan ya saru gitu, bukan. Yasirun di sini Yasir. Nah, kalau ada huruf nida, kalau memanggil Yasir, jadi dia kita jadi gimana nanti? Ya Yasiru gitu. Nih bukunya kadang-kadang menjebak juga nih pengarangnya. Ya, lanjutnya nomor Pak Henry ya. Ya, ya, Nah, ini bukan Umar gitu ya. Kalau Umar itu tidak ada alifnya. Ammar. Ammaru gitu. Ya Ammaru, wahai Ya, Ammar. Ammar Ya. gitu. Nah, terus Iya, duktur. Duktur itu artinya apa? PhD juga. Dokter PhD. Ya, dokter PhD ya. Bukan dokter tabib, doktor. Ya, duktur. Ya, duktur. Hey, dokter gitu ya. Wahai dokter. Baik. Nah, mungkin hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke yang ini, tamrin selanjutnya. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan ataupun ada yang mau menambahkan? Silakan. Tadi kalau misalnya saya lanjutnya huruf lainnya berarti Ana tolibu ya. tolibul Tolibul mudaris. mudarisi gitu. Baik ya. Ana tolibul mudarisi, saya muridnya guru itu gitu. Saya muridnya ustadz itu. Nah, gimana bahasa Arabnya? Ana tolibul ustaz. Ana tolibul ustadzi, saya ustadz itu. Tuh, gampang ya? Baik. Bang, ini sebetulnya kecil aja belum tentu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya kita sudah sampai di pertemuan yang saat ini. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmunya bertambah gitu ya. Buat saya juga bertambah, semakin ingat, buat mas semua juga. Arabnya semakin sedikit kita bisa memahami bahasa Al-Quran dan bahasa. Amin. Baik, terakhir mungkin ya sudah kita tutup saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama dan di channel yang sama. Dan sebentar lagi juga kita mau menghadapi bulan Ramadan ya, bulan yang sangat mulia, tamu agung. Mudah-mudahan semakin giat lagi kita belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar hadis gitu ya, dan kita juga lebih sering berkumpul lah kalau bisa gitu. Gitu ya, Ramadannya jadi tidak ini gitu. Baik, mungkin bisa ini ya, bisa seminggu 2 kali 3 kali. Iya, bisa kalau Habis sahur. kalau online gitu. Habis sahur. Mungkin daripada tidur lagi kan habis sahur ya kita ngaji gitu bareng-bareng. Ya. Kita umur kita sampai gitu sampai bulan Ramadan. Bulan kita bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan sebaik-baik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamzah. Terima kasih. Ya,